Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi sama gue Bang Dul di Project Suara Siapa. Ya, pembahasan kali ini gak bakal jauh berbeda guys dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita ngebahas terkait Mas Kaisang masuk ke partai politik dan menjadi ketua umum, kali ini kita memasuki sesi dampaknya dari Mas Kaisang. Wah, maksudnya gimana? Dampak dari masuknya Mas Kaisang ke partai politik ini sangatlah amat luar biasa guys. Karena banyaknya relawan-relawan Projo, banyaknya relawan Pak Joko Widodo yang dulu mendukung di sesi 2014 dan 2019, banyak yang menganut mendukung, sorry gua klarifikasi, mendukung dan menyupport anak dari Bapak Joko Widodo ini, yaitu Mas Kaisang. Bahkan banyak dari para relawan yang menyediakan, memfasilitasi kantor-kantor relawan untuk dijadikan tempat kegiatan aktivitas dari kepartaian Mas Kaisang itu sendiri, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Wow, sangat mengejutkan. Dan menurut gue ini partai-partai lain menurut gue harus hati-hati ya. Seperti yang dibilang Caimin, tidak bisa dianggap enteng dan tidak bisa dianggap sepele terkait Mas Kaisang ke perpolitikan 2024 ini. Karena seperti kita ketahui mungkin di sesi 2019 PSI tidak mencapai parlemen, tapi kemungkinan besar 2024 PSI akan menembus parlemen. Wow, luar biasa ya. Efek masuknya seorang anak presiden di sebuah partai. Dan apa yang saja yang harus dilakukan oleh partai-partai lainnya tentang jelas terus mempromosikan terkait program-program yang dimiliki oleh partai itu sendiri, dan juga berhenti untuk memojok-mojokkan partai satu sama lain, lebih ke mengajak saja sekarang menurut gue ya, lebih untuk mengajak satu sama lain untuk ya sharing gitu, kerjasama, koalisi. Itu rasanya lebih baik daripada kalian bertengkar satu sama lain, partai mengatakan yang partai ini lemah, partai ini memiliki pelanggaran HAM segala macam. Itu udah nggak perlu dan bukan zamannya lagi seperti itu. Sekarang itu bagaimana caranya partai politik itu merangkul semua kalangan masyarakat, khususnya para anak muda yang tadinya banyak yang sekali yang anti partai menjadi cinta partai atau cinta politik. Itu penting dibandingkan kalian menunjukkan siapa kalian, siapa ini gitu kan. Karena ujaran kebencian itu udah gak zaman menurut gue ya, udah gak zaman, udah bukan masanya lagi partai politik membenci atau kader politik yang mengkampanyekan dirinya lebih baik daripada si A, lebih baik dari si B. Si B punya latar belakang begini, si A punya latar begini, sedangkan kader kami tidak punya jejak rekam buruk. Wah, itu nggak bagus ya. Dengan kampanye seperti itu menurut gua malah menjatuhkan baca presnya sendiri atau si calonnya sendiri. Itu menurut gua. Jadi para kader partai, para senior-senior di partai harus lebih bijak lagi dalam berkampanye, lebih epic lagi, lebih mulus lagi dalam berkampanye. Sudah bukan masanya lagi menebar ujaran kebencian, menebar masa lalu. Semua orang tahu kok masa lalu setiap pemimpin calon-calon pemimpin itu tahu. Mereka juga sudah bisa menilai dan memilih. Tidak perlu diingatkan, nggak perlu. Kalau mereka suka, mau lu omongin segimanapun pasti dia tetap suka. Tapi kalau misalnya orang itu nggak suka, orang itu benci, mau lu ngomong sebagus apapun mereka nggak akan peduli. Itu kata Sayyidina Ali. Nggak perlu kita ngakuin siapa kita.
nggak perlu kita kenalin ini gua, nggak perlu. Karena kalau orang cinta, nggak perlu lu ngomong panjang lebar, dia udah pasti cinta mati sama lu. Tapi kalau memang dasarnya dia benci dan tidak suka, mau klarifikasi sebenar-benarnya, mereka nggak akan peduli. Gitu. Ya kira-kira seperti itulah gambaran peta politik 2024 yang akan datang. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah ujaran kebencian seperti itu. Lebih ke progres dan programnya saja, karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi serta timnya, para menteri-menteri ini sudah baik, sudah bagus menurut gue ya. Walaupun gue bukan pendukung Pak Jokowi maupun Pak Ma'ruf Amin dan Yusuf Kala dulunya, gue Prabowo sejati gitu. Cuman ya kita akui lah kinerja serta prospek yang ada gitu. Sekarang tinggal bagaimana kepemimpinan selanjutnya, apakah siap untuk melanjutkan apa yang sudah dijalankan atau tidak, apakah tetap mau melanjutkan atau malah menghilangkan. Karena ada juga dulu kan yang seperti itu, bilangnya mau melanjutkan ternyata tidak dilanjutkan. Nah, itu malah nggak baik. Karena kenapa? Ya rugi men, rugi. Kayak lu bangun sesuatu itu pakai uang rakyat, terus di kepemimpinan selanjutnya nggak dilanjutin karena alasan A, B, C, D, E, F, G. Tapi bagaimana dengan nasib bangunan yang sudah ada ataupun pondasi yang udah ada gitu, dan yang dibangunnya itu pakai uang rakyat. Kalau ada trouble, masalah selesaikan masalah itu, trouble itu, benalu itu, bukan diselesaikan proyeknya. Itu yang harus diingat. Karena kalau lu bilang misalnya, wah percuma begini dilanjutkan karena banyaknya kasusnya begini. Tapi lu kan lebih percuma lagi, udah berapa triliun uang yang ditumpahin di situ untuk mega proyek pemerintah yang beralasan demi kebangkitan dan kemaslahatan umat manusia yang ada di Indonesia, tapi nggak dilanjutin. Ada 3 baca pres yang 2 dari salah satunya itu ingin melanjutkan pembangunan, dan ada yang 1 dari 3 baca pres ini mengatakan melakukan perubahan. Ya nggak salah juga, mungkin perubahan yang dimaksud yang namanya pemerintahan ada yang plus dan minus. Sebaik-baiknya pemerintah pasti ada kurangnya juga, sekurang-kurangnya pemerintah pasti ada bagusnya juga, gitu kan. Tapi jangan sampai program-program yang menurut kita yang strategis dan sangat amat mendukung untuk menuju Indonesia emas diberhentikan, seperti halnya IKN, terus proyek kereta cepat, apalagi ya banyaklah program-program pemerintah yang menurut gue tuh bagus. Sekarang hilirisasi, kalau misalnya sampai diberhentikan, sayang sih, sayang banget. Ya mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Ya siapapun nanti pemimpin di 2024, semoga bisa menjalankan amanahnya dengan baik dan ya bisa membawa Indonesia menuju Indonesia yang maju di 2024 hingga seterusnya. Apalagi ya, itu aja sih sementara waktu kabar yang gue dapetin begitu. Banyaknya partai yang sedikit kelimbungan lah dengan masuknya Mas Kaisang ke partai politik ini. Bahkan ada yang ya sampai bilang, Mas udah masuk ke PDI aja gitu, ngapain situ gitu. Ya pandai-pandai lah ya. Semoga PSI bisa terbang tinggi, PSI bisa merubah keadaan, dan semoga PSI bisa masuk parlemen seperti harapan dan juga cita-cita partai itu sendiri. Gua Bang Dul dalam proyek Suara Siapa, izin pamit.